akan membacakan pokok tata tertib rapat. Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Setelah selesai membicarakan mata acara rapat, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat dapat membahas, menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut. A. Bagi yang menghadiri rapat secara fisik dapat menyampaikan dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas rapat. B. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui fitur chat pada kolom elektronik opinion pada layar e-meeting hall milik pemegang saham atau kuasa yang sah dalam aplikasi isi Kesei dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya. C. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Mekanisme pemungutan suara. 1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasa yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. 2. Jika dilakukan pemungutan suara, pimpinan rapat mempersilakan kepada pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilakan kepada yang hadir secara fisik. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada layar di depan maupun pada monitor pemegang saham atau kuasa yang hadir secara virtual. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang pasar modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemberitahuan rencana penyelenggara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan surat nomor 021-5-REN-5-C-2025 tertanggal 2 Mei 2025. 2. Pengumuman rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek, situs web isi Kesei, dan situs web perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 9 Mei 2025. 3. Pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa, situs web isi Kesei, dan situs web perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025. Para hadirin yang kami hormati, sebelum rapat ini dimulai terlebih dahulu kami perkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris, yaitu Komisaris Utama Bapak Hendro Martowardoyo, Komisaris Bapak Suparno Adianto, Komisaris Independen Bapak G.E. Luyanto Yamin, Komisaris Bapak Won Chil-yu, Komisaris Independen Bapak Dharma Putrawati, anggota direksi yaitu Direktur Utama Bapak Pintarso Adianto, Direktur Bapak Agus Sugianto Suparman, Direktur Bapak Bambang Prijono Hadi SH, Direktur Bapak Wimpi Salim, Direktur Bapak Winanto, Direktur Bapak Edi. Di samping itu hadir pula di antara kita Ibu Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta, yang akan membuat berita acara rapat ini. Kemudian Bapak Doli Fajar Damanik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Pura di Reja Suhartono, Bapak Adela Yudi dari Kantor Biro Administrasi Efek PT Edi Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Sesuai ketentuan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris tertanggal 5 Juni 2025, Bapak Hendro Martowardoyo selaku Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk sebagai pimpinan rapat.
Selanjutnya kita akan mulai rapat ini. Untuk itu kami persilakan Bapak Hendro, Komisaris Utama Perseroan, untuk membuka dan memimpin jalannya rapat. Pada Bapak Hendro kami persilakan. Terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu para pemegang saham, kuasa pemegang perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita bersama dapat berkumpul di sini untuk mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Resource Alam Indonesia Tbk. Hadirin yang kami hormati, sebelum saya memulai pokok acara rapat ini, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Notaris yang membuat berita acara rapat ini mengenai berapa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini, serta apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir tersebut memenuhi quorum yang disyaratkan. Ibu Rini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan hadirin yang saya hormati. Untuk pelaksanaan rapat ini, ketentuan quorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 tahun 2020. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Berdasarkan daftar pemegang saham perseroan pertanggal 23 Mei 2025 yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT Edi Indonesia, selanjutnya disebut BAE, perseroan telah menerbitkan saham sebanyak 5 miliar saham. Sehubungan dengan persyaratan quorum sebagaimana dimaksud di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa perseroan telah melakukan pembelian kembali atau buyback saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sebanyak 126.600,53% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan store penuh, sehingga jumlah saham yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan quorum adalah sejumlah 4.873.329.400 saham. Setelah saya memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro BAE dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir atau diwakili baik melalui sistem isi kese maupun hadir secara fisik dalam rapat ini berjumlah 3.209.780.230 saham atau mewakili 67,65% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal hari ini setelah dikurangi dengan saham treasury. Karenanya ketentuan mengenai quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan rapat berhak membahas serta mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Demikian saya sampaikan Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pernyataan notaris bahwa quorum rapat yang telah terpenuhi dan rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kami buka dengan resmi pada pukul 10:44 waktu Indonesia bagian Barat. Hadirin yang kami hormati, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15 tahun 2020, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan secara singkat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Kondisi umum perseroan. Di tahun 2024, industri batubara global mengalami gejolak yang dipengaruhi oleh pergeseran kebijakan energi, fluktuasi permintaan dari pasar utama, dan upaya transisi menuju sumber daya energi yang lebih bersih. Namun, perseroan berhasil melakukan langkah strategis dengan peningkatan produksi menjadi 5,9 juta metrik ton, dibandingkan dengan kenaikan volume penjualan sebanyak 6,2 juta metrik ton. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, batu bara tetap menjadi komponen penting dalam bauran energi global.
Dengan permintaan yang kuat dari importer utama seperti Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini perseroan berusaha mendorong pertumbuhan dan efisiensi operasional perseroan. Perseroan berhasil membukakan kenaikan pendapat sebesar 10,9% dari US 294.672.016 US dollar menjadi 326.804.875 US dollar. Laba bersih US 40.146.238 US dollar dan memiliki likuiditas saldo kas setara kas yang cukup bagus senilai 68.202.064 US dollar. Pencapaian yang cukup bagus dan patut diapresiasi di tengah fluktuasi harga batu bara dari waktu ke waktu. Perseroan juga memulai ekspansi ke sektor properti sebagai langkah diversifikasi yang mendapat respon positif dari pasar. Dengan fundamental yang solid, kami optimis melanjutkan pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan. Demikian penjelasan kami mengenai kondisi perseroan secara singkat. Selanjutnya, terkait mata acara sesuai dengan pemanggilan rapat pada tanggal 26 Mei 2025, mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas laporan tahunan direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan neraca serta laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. 2. Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. 3. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025. 4. Persetujuan penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan domain komisaris perseroan. 5. Persetujuan perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan. 6. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau mengubah mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara rapat tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib rapat yang telah disampaikan di awal. Para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan neraca serta laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Kami persilahkan Bapak Pintarso Adianto selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Pak Hendro. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 telah diunggah pada situs Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan pada tanggal 21 Maret 2025 atas nama direksi. Perkenalan, saya menyampaikan berbagai perkembangan yang telah dicapai perseroan sepanjang 2024. Pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terhormat, dengan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah saya mewakili jajaran direksi untuk melaporkan kinerja perseroan tahun buku 2024. Di tahun 2024, kami terus memperkuat fondasi perusahaan serta melakukan diversifikasi bisnis untuk pertumbuhan yang lebih baik dan di masa depan.
Kondisi ekonomi global sepanjang 2024 menghadapi tantangan yang signifikan dengan harga komoditas yang berfluktuasi, perubahan geopolitik, dan pergeseran kebijakan energi yang memengaruhi dinamika pasar. Di tengah wacana transisi menuju energi terbarukan di seluruh dunia, batubara tetap memainkan peran penting dalam ketahanan energi nasional. Komitmen pemerintah untuk mengimbangkan diversifikasi energi dengan stabilitas ekonomi menciptakan lingkungan di mana batubara tetap menjadi komponen penting dalam bauran energi negara. Fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan kendala operasional mengharuskan perseroan untuk mengadopsi pendekatan yang proaktif dan adaptif. Tren penurunan harga batubara global memberikan tekanan pada aliran pendapatan sehingga mengharuskan perseroan untuk lebih fokus pada efisiensi biaya. Salah satu upaya kami untuk memitigasi resiko-resiko ini adalah melakukan perampingan operasional logistik dengan menjalin kemitraan strategik bersama PT Trans Power Marine Tbk untuk membentuk perusahaan patungan di penghujung tahun 2024. Bagi perseroan, kemitraan ini memberikan akses langsung ke layanan logistik yang akan mengurangi ketergantungan pada penyedia jasa eksternal, serta mengoptimalkan efisiensi biaya transportasi yang akan mendukung kelancaran rantai pasokan batu bara. Di tahun 2024, perseroan berhasil memenuhi target-target yang dicanangkan. Total produksi batu bara mencapaikan target sebesar 5,92 juta ton, meningkat sebesar 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,34 juta metrik ton. Sementara itu, volume penjualan batubara meningkat sebesar 19,3% menjadi 6,25 juta ton. Meskipun terjadi penurunan harga rata-rata jual sejalan dengan tren global, peningkatan volume penjualan perseroan terutama disebabkan karena adanya diversifikasi negara tujuan ekspor. Tiongkok tetap menjadi pasar ekspor utama kami, diikuti India, Korea Selatan, Filipina, Bangladesh, Vietnam, dan Thailand. Selain itu, faktor lain yang turut berkontribusi pada pertumbuhan volume penjualan adalah permintaan domestik yang kuat, sehingga domestic market obligation perseroan melampaui ambang batas 25%. Di luar batubara, Divisi Energi Terbarukan kami, PLTM Cisati, mencatat peningkatan produksi listrik yang signifikan, mencapai 32,14 juta kWh, meningkat 14,9% dibanding tahun sebelumnya. Sejak beroperasi pada tahun 2019, PLTM Cisati mencapai rekor tertinggi pada bulan Desember 2024 dengan menghasilkan 3,59 juta kWh.
Ekspansi kami ke sektor properti melalui Rent Realty merupakan tongkat penting dalam diversifikasi portofolio bisnis kami ini. Di Samarinda, lokasinya di Samarinda, Kalimantan Timur, perkembangan real estate dimulai di atas lahan seluas 10 hektar. Proses perizinan untuk pengembangan ini telah dimulai pada kuartal kedua tahun 2024. Secara financial, pendapatan perseroan meningkat 10 menjadi 326,8 juta US dollar. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya volumitas perseroan juga meningkat signifikan tercermin dari laba bersih tahun berjalan yang sebesar 40,1 juta US dollar, melonjak hampir 50% dibandingkan US dollar 26,8 juta di tahun 2023. Di tahun-tahun mendatang, kami akan membuka potensi pertumbuhan baru yang sejalan dengan visi strategik kami. Meskipun harga batubara diperkiraan turun pada tahun 2025, menurut World Bank, kami tetap mengantisipasi permintaan yang berkelanjutan dari Asia, terutama Tiongkok dan India. Sementara pasar domestik diperkiraan tetap kuat. Kebutuhan listrik dalam negeri masih sangat bergantung pada batu bara, dan peningkatan kebutuhan listrik untuk rencana program pembangunan 3 juta rumah dari pemerintah juga ikut memperkuat ketergantungan ini. Fokus kami di tahun 2025 efisiensi operasional, memperluas portofolio energi dan meningkatkan sinergi di dalam segmen bisnis kami yang beragam. Mengakhiri laporan ini dan mewakili jajaran direksi, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Dewan Komisaris atas arahannya, seluruh karyawan atas dedikasinya, dan para pemangku kepentingan atas dukungannya yang tak tergoyahkan. Bersama-sama kita akan mampu terus membangun masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Terima kasih banyak. Demikian laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. Mohon kiranya dapat diterima dengan baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Pintarso Adianto. Para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf E jengto pasal 116 huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mensyaratkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan tahunan yang akan dimintakan persetujuan dan atau pengesahan dalam rapat ini. Bahkan saya mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, di tahun 2024, PT Resource Alam Indonesia Tbk
menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi landscape ekonomi global yang terus berkembang. Mewakili jajaran Dewan Komisaris, saya ingin memanjatkan rasa syukur yang tiada tara kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan berkatnya sehingga perseroan berhasil mencapai kemajuan yang luar biasa di tengah berbagai tantangan. Sebagaimana kita ketahui, industri batubara global mengalami gejolak yang dipengaruhi oleh pergeseran kebijakan energi, fluktuasi permintaan dari pasar utama, dan upaya transisi menuju sumber energi yang lebih bersih. Terlebih, dari faktor-faktor tersebut, batubara tetap menjadi komponen penting dalam bauran energi global, dengan permintaan yang kuat dari importer, terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara. Di dalam negeri, Indonesia mempertahankan posisi sebagai salah satu perusahaan batubara terbesar di dunia, yang didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekspor dengan komitmen terhadap ketahanan energi dalam negeri. Sepanjang tahun 2024, Direksi menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam mendorong pertumbuhan dan efisiensi operasional perusahaan. Dewan Komisaris merasa puas dengan berbagai keputusan strategi direksi guna memastikan pencapaian target produksi batubara dan peningkatan efisiensi operasional, sehingga perseroan tetap kompetitif meskipun terjadi fluktuasi harga pasar global. Keberhasilan ekspansi ke sektor properti melalui Rain Realty menunjukkan komitmen direksi untuk melakukan diversifikasi jangka panjang dan penciptaan nilai. Selain ini, usaha patungan dengan PT Transpower Marine Tbk untuk mendirikan PT Transbahtera Pionir memperkuat kemampuan logistik perseroan, sehingga memperkuat ketahanan rantai pasok batubara. Kapasitas direksi untuk menyimbangkan profitabilitas jangka pendek dengan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap nilai pemegang saham dan keberlanjutan perusahaan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang ketat terhadap perumusan dan pelaksanaan strategi perseroan untuk memastikan keselarasan antara visi perseroan dengan realitas pasar. Keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut tercermin dari pencapaian keuangan dan operasional perseroan, khususnya peningkatan efisiensi cash cost dan perluasan pasar batubara internasional. Peran pengawasan kami diperluas dengan memantau penyelesaian proyek-proyek infrastruktur secara tepat waktu. Fasilitas infrastruktur seperti jetty, crusher, jembatan timbang di luar haur, yang menegaskan komitmen perseroan terhadap operasional. Dewan Komisaris berpandangan bahwa perseroan terus berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham melalui pembagian dividen secara yang konsisten. Berdasarkan rapat umum saham perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 27 2024, para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 242 miliar atau Rp50 per saham yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 18 Juli 2024. Keputusan ini mencerminkan posisi keuangan perseroan yang kuat dan komitmen perseroan untuk memberikan imbal hasil kepada para pemegang penjaga kecukupan modal untuk mendukung inisiatif pertumbuhan di masa depan. Itu Dewan Komisaris yang terus mendukung strategis yang ditetapkan oleh direksi pada tahun 2025. Fokus untuk membuka potensi pertumbuhan telah sejalan dengan peluang dan tantangan pasar yang ada, yang berkelanjutan ditambah dengan ekspansi ke proyek-proyek energi terbarukan seperti penjajakan PPA, menggarisbawahi komitmen perseroan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan terdiversifikasi. Selain itu, rencana pengembangan properti melalui Rain Realty di Samarinda menandakan pendekatan ke depan. Dewan Komisaris yakin bahwa di bawah kepemimpinan direksi, perseroan akan terus nilai tambah bagi pemegang saham dengan tetap mempertahankan pendekatan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Bagi penutup, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada direksi, karyawan, bisnis, dan para kepentingan yang berkontribusi terhadap keberhasilan perseroan di 2024. Kami tetap berkomitmen pengawasan dan panduan strategi yang memastikan bahwa perseroan terus berkembang di tengah landscape bisnis yang dinamis. Visi strategi jelas dan komitmen yang kuat terhadap inovasi, perseroan siap membuka potensi pertumbuhan baru
dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku. Kepada segenap anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan. Bapak-bapak, ibu para pemegang saham dan kuasanya kami hormati. Sebelum pengambilan keputusan, kami membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usul-usul sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai dengan tata acara yang disampaikan sebelumnya. Dan kepada notaris saya minta kesediaannya melakukan pengecekan apakah pertanyaan dimaksud berhubungan dengan mata acara rapat. Kami persilahkan, ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan yang hadir di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada juga, Pak. Silakan dilanjut. Ada? Oh, baik. Silakan. Mike. Ada. Ya, selamat pagi semuanya, para pimpinan direksi. Saya namanya Adi. Jumlah lembar saya cuma sedikit, Pak. Saat ini cuma ada 80.000 lembar. Pertanyaan saya, Pak, mau tanya, stok batu bara kita sampai saat ini ada berapa juta ton dan kira-kira bisa sampai berapa tahun kita bisa beroperasi, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Kita kumpulkan dulu ya, Bu Notaris. Apakah ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Selamat pagi. Nama saya Richard. Jumlah saham sekitar 5.100 lot. Pertanyaan saya tentang diversifikasi usaha perseroan. Bisa mohon dijelaskan lebih lanjut bagaimana performanya dan prospeknya sejauh ini baik di bidang properti dan di pembangkit listrik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Richard. Kita jawab langsung, Pak. Tidak ada lagi, Pak. Ya. Silakan Pak Agus jawab. Selamat pagi Pak Richard dan Pak Andri. Pertanyaannya bagus. Mungkin saya akan menjawab mengenai diversifikasi usaha di properti dan sama di bidang lainnya termasuk listrik ya. Untuk properti kami sedang mengembangkan pembangunan rumah sederhana yang luasnya akan 10 hektar. Nanti akan dilanjutkan oleh sesi tersendiri oleh Bapak Edi nanti khusus untuk properti. Sedangkan untuk pengembangan diversifikasi PLTA kami sudah mempunyai satu PLTA yang ada di Cipatih dengan kapasitas 6,4 mega sudah COD dari 2019 sampai sekarang. Kedepannya kami akan terus melakukan kajian terkait sama pengembangan listrik lainnya baik melalui rencana akuisisi ke beberapa perusahaan yang sudah COD ataupun kami akan melakukan proses tender perizinan ke PLN.
sampai sekarang kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai proses tersebut karena kami belum memberikan laporan juga ke OJK. Nanti pada saatnya kami akan memberikan secepatnya melalui KI, Pak Richard. Target kami nanti secepatnya, karena kalau kami melakukan akuisisi itu sudah ada satu target company yang akan kami akuisisi, sudah COD, posisinya ada di Jawa Tengah. Kami juga belum bisa memberikan informasi detail kami karena kami belum juga memberikan laporan keterbukaan informasi ke OJK. Kalau kami jadi melakukan akuisisi tersebut, otomatis akan menambah revenue di bidang energi listrik. Sedangkan apabila kami melakukan proses tender ke PLN dengan kapasitas yang cukup besar, mungkin sedikit agak lebih lama untuk kontribusi ke revenue perusahaan, sekitar 3 atau 4 tahun baru kami bisa memberikan kontribusi ke revenue PLN, revenue dari PLN tersebut. Sedangkan nanti pertanyaan dari Pak Andri mengenai sisa cadangan, nanti akan direksi dari Business Development Pak Wimpi akan memberikan arahan ya terkait hal tersebut. Silakan Pak Wimpi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tentang reserve ya. Sampai kapan ya? PKP 2B kita sampai tahun 2036, dan kondisi sekarang reserve angka exactnya mungkin saya tidak bisa sampaikan. Sekitar masih ada 40-an juta ton, Pak. Jadi untuk sampai ke 2036 kami harapkan bisa tetap berlangsung, dan kemudian juga PKP 2B diberi kesempatan juga untuk boleh perpanjang 2 kali 10 tahun. Begitu Pak, makasih. Mohon izin Pak, Bapak Pimpinan Rapat, kita batasin pertanyaan kinerja 2024 dalam rapat ini sesuai tatip kita. Jadi tolong jika ada pertanyaan sesuai dengan tahun buku 2024. Terima kasih atas pengertiannya. Ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup Pak. Saya dilanjut Bapak Ketua Rapat. Karena tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita melakukan pengambilan keputusan untuk seluruh pemegang saham perseroan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham dan kuasa yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihannya suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan dalam waktu beberapa menit ke depan ini. Ada memberikan suara. Kepada pemegang yang tidak setuju diharapkan mengangkat tangan. Apakah ada yang tidak setuju atas usulan yang disampaikan? Tidak ada Pak. Kepada pemegang saham yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan. Ada suara abstain? Tidak ada juga Pak. Kami persilahkan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan.
kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil pemungutan suara tersebut diperoleh hasil ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 104 saham, yang memberikan suara abstain sebanyak 2.102.141 saham. Sesuai pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara absen dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga dengan demikian suara setuju sebanyak 3.296.780.126 saham atau mewakili 99,999% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rini. Sesuai laporan Ibu Notaris, dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki mata acara rapat kedua, yaitu persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. Kami silakan Bapak Agus Sugiarto mewakili direksi untuk menyampaikan usulannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak-bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sebagaimana tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah disahkan dalam agenda rapat pertama, perseroan memiliki laba bersih sejumlah dalam rupiah 6.518.490 rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat laba bersih perseroan akan digunakan sebagai berikut. 1. Menetapkan pembagian dividen sebesar dalam rupiah 73.099.941.000 yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat yang disebut dengan recording date, atau sebesar dalam rupiah 15 rupiah per lembar saham sesuai dengan jadwal pembagian dividen sebagaimana disebutkan di bawah ini. Dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, adapun jadwal dan syarat pelaksanaan pembagian dividen berlaku ketentuan sebagai berikut. Dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 25 Juni 2025. Ex-dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 26 Juni 2025. Dividen tunai di pasar tunai pada tanggal 30 Juni 2025. Ex-dividen tunai di pasar tunai pada tanggal 1 Juli 2025. Sedangkan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025. 2. Menetapkan sisa laba ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh perseroan atau return earnings. Ketiga, memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya kami kembali kepada pimpinan rapat, Pak Indro. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Sugiarto. Bapak-bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, sebelum mengambil keputusan, kami buka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan dengan tata cara yang sama pada acara rapat sebelumnya. Silahkan, kami melihat ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan agenda kedua ini? Tidak ada, Pak. Di apa? Jika saya tidak ada juga. Jika saya juga. Ada. Silakan Pak Ade. Pakai mic aja rasanya.
ada satu pertanyaan kembali dari Bapak Adi, pemilik 80.000 saham. Bapak mengusulkan untuk menambah jumlah dividen karena laba 2024 meningkat. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Kurang ya Pak? Silahkan. Terima kasih Pak Adri atas pertanyaannya yang bagus. Saya sudah diberikan arahan ya untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya mengapa kita mengambil keputusan untuk memberikan dividen sebesar tersebut. Kita tahu pada awal tahun 2025 kemarin jadi perang tarif ya antara yang dipelopori oleh Amerika yang menyebabkan ekonomi bergejolak dan masing-masing negara itu memproteksi diri untuk tidak melakukan import besar-besaran terutama ke Amerika. Nah, hal tersebut itu tentunya akan mempengaruhi ekonomi global yang sangat signifikan, sehingga belanja negara masing-masing negara itu pasti akan turun, sehingga ekonomi masing-masing negara pasti juga akan kurang bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya perusahaan juga harus melakukan analisa yang mendalam terkait hal tersebut supaya kita lebih banyak reserve dalam bentuk tunai. Selain tersebut, juga perusahaan ke depan juga akan membuat satu investasi ke beberapa area supaya ke beberapa bidang bisnis supaya bisa langsung dibiayai oleh dana internal dan dikombinasi dengan dana eksternal oleh bank. Begitu Pak Andri, mungkin bisa kami berikan penjelasan. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada Pak. Terima kasih. Juga tidak sih. Baik. Kan tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham perseroan. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Para pemegang saham dan kuasanya, ada yang tidak setuju? Apakah di sini ada yang tidak setuju untuk usulan yang disampaikan? Tidak ada Pak. Kepada para pemegang saham, ada yang memberikan suara abstain? Apakah ada suara abstain? Tidak ada juga Pak. Ini nggak ada Ibu ya? Di juga nggak ada? Ada? Oke, baik. Silakan Ibu.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut. Ada pemegang saham yang tidak setuju sebanyak 782.993 saham, yang memberikan suara abstain sebanyak 311.923 saham. Sesuai pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga dengan demikian suara setuju sebanyak 3.295.997.237 saham atau mewakili 99,97% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Sesuai laporan Ibu Notaris, dengan demikian rapat menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki mata acara rapat ketiga, yaitu persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025. Untuk ini kami persilahkan kembali kepada Bapak Agus Sugiyarto mewakili direksi untuk menyampaikan usulannya. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bapak Hendro, Bapak Pimpinan Rapat, Bapak-bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa dari pengalaman dan rangkaian kerjasama selama ini antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono, kami beranggapan bahwa kantor akuntan ini telah menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara baik sebagai kantor akuntan publik, sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara objektif mengenai keadaan Perseroan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono, khususnya dengan Bapak Duli sebagai partner, atas audit laporan keuangan Perseroan tahun 2024 yang telah diselesaikan. Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan kepada rapat untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit tahun buku Perseroan 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya tahun buku 2025 apabila diperlukan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya kami kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu para pemegang saham kuasanya kami hormati. Sebelum pengambilan keputusan, kami membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana telah disampaikan dengan tata cara yang sama seperti pada acara rapat sebelumnya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Itu juga nggak ada ya? Tidak ada juga Pak. Karena tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham Perseroan. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kepada para pemegang saham dan kuasa yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan. Apakah ada yang tidak setuju di sini? Tidak ada Pak. Kepada para pemegang saham dan kuasa yang memberikan suara abstain, diharap mengangkat tangan. Ada suara abstain? Tidak ada juga Pak. Kita Silakan dihitung Ibu.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut. Ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 9.968.157 saham dan yang memberikan suara abstain 257.332 saham. Sesuai pasal 47 PUJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga dengan demikian suara setuju sebanyak 3.286.812.073 saham atau mewakili 99,7% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian Bapak, terima kasih. Sesuai laporan Ibu Notaris, demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Selanjutnya kita masuki mata acara rapat keempat, yaitu persetujuan penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Hadirin yang kami hormati, untuk mata acara rapat keempat ini, kami mengusulkan kepada rapat sebagai berikut. 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota direksi perseroan dengan mempertimbangkan kegiatan operasional perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan perseroan. 2. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Bapak-bapak, Ibu para pemegang saham kuasa yang kami hormati, sebelum pengambilan keputusan kami buka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan dengan tata cara yang sama seperti pada acara rapat sebelumnya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Saya juga tidak ada, Pak. Kepada para pemegang saham dan kuasa yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan. Apakah ada yang tidak setuju di sini? Tidak ada, Pak. Kepada para pemegang saham dan kuasa yang memberikan suara abstain, diharap mengangkat tangan. Ada suara abstain? Tidak ada, Pak. Silakan Ibu untuk menghitung. Terima kasih. Pimpinan rapat, dari hasil pemungutan suara tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Ada pemegang saham yang diberikan suara tidak setuju sebanyak 785.705 saham, yang memberikan suara abstain sebanyak 341.950 saham. Sesuai pasal 47 PUJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga suara setuju sebanyak 3.295.994.525 saham atau mewakili 99,98% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sesuai laporan Ibu Notaris, demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Selanjutnya kita masuki mata acara rapat kelima, yaitu persetujuan perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan. Hadirin yang kami hormati, sesuai surat disampaikan oleh pemegang saham perseroan serta rekomendasi yang disampaikan Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris, maka diusulkan kepada rapat sebagai berikut. 1.
menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Bambang Priyono Hadi sebagai anggota direksi perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi atau pemikirannya selama masa jabatan sebagai anggota direksi perseroan, serta memberikan pembebasan pelunasan sepenuhnya equity at the charge atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan terhitung tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal penutupan rapat sepanjang tercermin dalam laporan keuangan perseroan. 2. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan tahun 2027 menjadi sebagai berikut. Komisaris Utama Hendro Martowardoyo, Komisaris Bapak Suparno Adianto, Komisaris Independen Bapak Gi Luyanto Yamin, Komisaris Bapak Won Chin Yu, Komisaris Independen Bapak Dharma Putrawati, Direksi Direktur Utama Bapak Pintarso Adianto, Direktur Bapak Agus Sugiarto Suparman, Direktur Bapak Wimpi Salim, Direktur Bapak Winanto, Direktur Bapak Edi. 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak-bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, sebelum pengambilan keputusan, kami membuka sesi tanya jawab terkait dengan usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan dengan tata cara yang sama pada acara rapat sebelumnya. Apakah ada pertanyaan untuk agenda ini? Tidak ada, Pak. Isi ke sini. Tidak ada juga. Kepada para pemegang saham dan kuasa yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. Apakah ada yang tidak setuju di sini? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Kepada para pemegang saham dan kuasa yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan. Ada suara abstain? Tidak ada juga, Pak. Terima kasih. Persilakan Ibu. Bacakan, Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil pemungutan suara tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Ada pemegang saham yang tidak setuju sebanyak 38.123.360 saham, yang memberikan suara abstain sebanyak 4.097.762 saham. Sesuai pasal 47 PUJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga dengan demikian suara setuju sebanyak 3.258.656.870 saham atau mewakili 98,84% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami, Bapak. Terima kasih. Sesuai laporan Ibu Notaris, demikian rapat ini menyetujui usulan-usulan tersebut. Selanjutnya kita akan masuki mata acara ke-6, yaitu mata acara terakhir, yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Kami persilakan Pak Edi mewakili direksi untuk menyampaikan usulan. Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara ke-6 ini kami sampaikan dasar pertimbangan untuk dilakukan perubahan sebagai berikut. 1.
Pasal 27 mengenai tugas dan tanggung jawab direksi dengan perubahan pada ayat 9 huruf E dan ayat 10 menjadi berbunyi sebagai berikut. Ayat 9 huruf E, menjual dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, mengagungkan harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain dengan memperhatikan ayat 10 ayat 27 pasal 27 ayat ini harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kemudian ayat 10, perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak-hak atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku dalam satu transaksi ataupun beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan dari RUPS yang dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. 2. Pasal 31 mengenai rapat Dewan Komisaris dengan menambah ayat baru pada pasal 31 ayat 10 Anggaran Dasar agar sinkron dengan pengambilan keputusan yang diambil direksi yang juga dapat dilakukan tanpa mengadakan rapat direksi sesuai pasal 28 ayat 23. Adapun bunyi pasal 31 ayat 10 sebagai berikut. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan tentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris. Semua dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui perubahan anggaran dasar, yaitu pasal 27 mengenai tanggungan jawab tugas dan tanggung jawab direksi, dan pasal 31 mengenai rapat Dewan Komisaris. 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Sebelum mengatur hal tersebut pada rapat untuk menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan pasal 27 mengenai tugas dan tanggung jawab direksi dan pasal 31 mengenai rapat Dewan Komisaris memberikan wewenang dan kuasanya hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, sebelum mengambil keputusan, kami buka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana telah kami sampaikan dengan tata cara yang sama seperti pada acara rapat sebelumnya. Apakah ada pertanyaan untuk usulan ini? Tidak ada, Pak. Isi kesehatan. Tidak ada juga, Pak. Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang tidak setuju, diharapkan mengangkat tangan. Apakah ada yang tidak setuju? Tidak ada, Pak. Kepada para pemegang saham yang memberikan suara abstain, harap mengangkat tangan. Apakah ada suara abstain? Tidak ada juga, Pak. Silakan. Saya bacakan, Bapak Pimpinan Rapat, untuk hasil pemungutan suara tersebut diperoleh hasil sebagai berikut.
Ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 42.775.477 saham dan memberikan suara abstain sebanyak 314.635 saham. Sesuai pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga dengan demikian suara setuju sebanyak 3.254.004.743 saham atau mewakili 98,7% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami Bapak, terima kasih. Sesuai laporan Ibu Notaris, dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Para pemegang saham, kuasa pemegang perseroan, para undangan yang kami hormati. Oleh karena seluruh mata acara rapat telah diselesaikan sesuai ketentuan risalah rapat yang dicatat oleh notaris akan disampaikan persesuaian kepada OJK dan ringkasan risalah rapat akan dimuatkan melalui web isi kesei, situs web Bursa Efek, dan situs perseroan. Selanjutnya, izinlah kami menutup rapat ini pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat dengan mengucap terima kasih banyak atas dukungan para pemegang saham. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu dan para pemegang saham, kuasa pemegang saham. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Resource Alam Indonesia yang telah dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat siang, sampai jumpa. Wah, ini warna pandai. Ada oleh, kasih. Jadi kita dua lagi.